Hari ini kita akan membahas tentang sedimentologi dan stratigrafi Mahakam Delta yang akan dibawakan oleh Mas Henry Sitokan. Kami persilakan Mas Henry untuk menjelaskan. Selamat malam ya. Kita di sini sifatnya sebenarnya diskusi. Kita sama-sama ngebahas tentang general review atau overview dari si Mahakam Delta itu sendiri. Jadi kita di sini sifatnya sharing aja, sharing pengetahuan. Tentunya kita sudah dapat semua teori dasar di waktu di perkuliahan ya. Jadi di saat kita nanti ngebahas sesuatu, misalnya fase atau proses dari waktu-waktu sedimentasi, tempat lingkungan pengendapannya di mana, itu kita udah familiar dengan istilah-istilahnya. Ya, ini kita bawakan Mahakam sedimentologi dan stratigrafi dari si Mahakam Delta. Geologi regional dari si Kutai Basin itu sendiri, ini posisinya di sini ya. Dia ada di tempat kita ini diapit oleh 3 lempeng utama, Eurasia, Australia, sama Pasifik. Nah, posisi kita sendiri di sini. Ini di Eurasia Plate, di daerah Borneo, di Pulau Kalimantan. Nah, ini adalah regional tektoniknya. Posisi kita itu di mana sih Mahakam? Nah, ini adalah Pulau Borneo, ini adalah Sulawesi. Yang kalau kita lihat tadi di sini Selat Makassar. Nah, posisinya itu fasenya itu bergerak dari pertama kita di sini, kemudian turun sampai di present, di kondisi sekarang adalah kita lihat di cekungan di palung itu sendiri. Palung itu sendiri sudah diisi oleh si endapan sedimen dari si Mahakam, dari yang ancient sampai modern pun masih di situ posisinya. Kemudian ini salah satu penampang seismik. Di sini ini adalah di sebelah sini adalah bagian timur adalah si Borneo. Ini West Celebes ke arah ke Sulawesi, ini si Makassar Strait. Nah, di posisinya itu adalah di sini. Semua sedimentasi dari si Mahakam atau ekuivalen sama Mahakam. Nah, ini peta regionalnya dari si Mahakam. Mahakam itu sendiri di mana sih posisinya? Kalau secara regional kita itu ada di Kutai Basin. Kutai Basin yang bagian mana? Kutai Basin sendiri dibagi 2 dari upper sama lower. Nah, kita ada di bagian lower. Nah, si Kutai Basin sendiri dibatasi sama si Sangkulirang, patahan Sangkulirang sama patahan Adang. Nah, di bagian selatan nanti ada Barito, ada Meratus. Nah, kita ada posisinya ada di sini. Di bagian timur daripada si Kutai Basin itu sendiri. Yang ini adalah regional geologi map. Jadi isinya di sini warna-warnanya legendnya adalah si formasi yang berkembang pada Kalimantan. Depositional process dan environment. Kita perlu tahu ini analoginya adalah ke recent kondisi yang ada sekarang. Ini adalah hulu sungai, di mana anak-anak sungai dari si Mahakam itu ada di sini. Ini masuk sampai ke hulu Mahakam. Banyak sungai yang mengalir masuk sampai ke masuk ke si Sungai Mahakam. Nah, dari sebesar itu drainase atau suplai sedimen yang diterima kurang lebih sekitar 100.000 km persegi. Tempat atau area yang menjadi pusat sedimentasi adalah sekitar
kurang lebih sekitar 2000 km persegi. Jadi sekian besar sedimen yang disuplai ada di satu tempat yang kita sebut Mahakam Delta Mahakam. Jadi kebayangannya itu begitu besar suplai sedimennya untuk menyuplai satu tempat si delta itu sendiri, Delta Mahakam. Jadi kebayang kita nantinya tebal si sedimen itu sendiri seberapa tebal, seberapa ini. Jadi pembentukan hubungannya nanti ke pembentukan sedimennya. Nah, ini kita ngebahas tentang klasifikasi si Delta Mahakam ya. Delta Mahakam sendiri ada di mana sih posisinya? Yang kita tahu faktor pembentuk si delta itu sendiri ada 3, tidal, gelombang, wave, atau flood atau fluvial. Nah, di samping yang tadi ada beberapa yang lain ya, accommodation space, ini adalah supply sedimen, kemudian pasang surut si air laut. Kemudian, nah ini adalah tipe dari kalau misalnya dia dominan wave akan menghasilkan pola seperti ini. Kalau dia dominan tidal akan menghasilkan pola seperti ini. Kalau dia float akan menghasilkan pola seperti ini. Ini didominasi oleh si float. Nah, si Mahakam itu sendiri ada di mana? Mahakam itu sendiri masuknya klasifikasinya di pola yang seperti ini. Jadi dia dipengaruhi oleh tidal pasang surut sama fluvial atau sea flood. Jadi menghasilkan dia pola seperti itu. Nah, ini adalah si Mahakam Delta. Ini peta recent si Mahakam Delta. Kemudian ini dianalogikan ke dalam model si Mahakam model si Delta. Di sini kita bisa lihat upper sama lower dari delta plane, kemudian kita punya delta front, kita kemudian punya pro delta, dan kemudian ada self break. Nah, sebelum kita masuk, jadi sebelum kita masuk ke delta, sumber utama supply itu ada di fluvial atau si channel sungai utama feedernya si sistem deltanya. Nah, kalau di sini, kalau di recent kita tahunya adalah Sungai Mahakam. Sungai Mahakam menjadi salah satu satu-satunya sumber fluvial untuk mensuplai sedimen ke Mahakam Delta. Nah, kita kalau modelnya seperti ini penampakannya. Jadi di sini kita bisa ketemu pola sungai yang meandering. Kita punya model channelnya seperti ini. Tebal sekitar 5 sampai 20. Kemudian penampang dari si sungai, lebar dari si sungai itu beberapa kilometer. Ini yang akan menjadi pensuplai sedimen yang ke arah si Delta Mahakam. Nah, ini kenampakannya si delta. Nah, kemudian kita masuk ke delta. Nah, ini adalah kenampakan dari si delta plane. Delta plane itu yang mana sih, seperti apa sih? Ada apa aja di situ? Nah, kalau kita ngelihat dari si recentnya, delta itu sendiri, jadi pas masuk kita dari si feedernya, fluvial feeder, kita masuk ke channel yang ada di delta. Itu yang kita sebut si distributary channel. Tapi di dalam lain, karena tadi faktor pembentuknya si Mahakam Delta itu ada juga tidal. Nah, jadi pengaruh tidal pada Mahakam Delta itu adalah terbentuknya tidal channel yang juga dominan terbentuk di Mahakam Delta. Nah, ini adalah model untuk si distributary channel. Nah,
yang nampak beda dengan si fluvial adalah pertama si nose dari si channel. Jadi dia nggak terlalu meander, dia agak relatif lurus, almost straight channel. Nah, kemudian ketebalan dari si ini yang membedakan adalah ketebalannya juga rata-rata sekitar 5 sampai 15 meter. Kemudian lebar dari si body dari si channel juga berkurang. Rata-rata hampir sekitar 1 kilo, 800 sampai 1 kilo. 1 kilometer, 800 meter sampai 1 kilometer. Ini adalah channel. Nah, kemudian yang tadi di samping dari si channel yang sebagai utama utamanya dari sedimen suplai sedimen utama. Nah, itu yang tadi kita ada lagi tidal. Jadi si channel yang dibentuk oleh karena pasang surut si air laut. Nah, pasang surut air laut ini juga menghasilkan endapan sedimen, yaitu tidal channel, tidal bar. Nah, jadi kalau yang tadi si distributary channel itu sedimennya disuplai dari si sungai utama. Nah, tapi kalau ini enggak, tidal channel ini dibawa, jadi dari suplai sedimen masuk ke laut, kemudian dibawa sama channel kembali ke darat, jadi dibawa oleh aktivitas pasang surut, baru dia terbentuk situ si channel tadi. Nah, tebalnya beberapa meter sampai sekitar 10 meter, lebarnya juga sekitar 1 meter. Nah, kemudian kita masuk ke delta front. Delta front kita sudah masuk lebih ke arah depan, ke laut lagi dari si delta. Nah, isinya delta front apa aja sih gitu? Delta front itu kalau misalnya kita yang bukan dekat dari si channel, kita akan ketemu pit. Jadi isinya di situ material organik atau material organik yang bawaan dari si fluvial atau lapukan dari daerah sekitar. Nah, dia terbentuknya di sekitaran bibir dari si delta front. Nah, itu kita bilang pit beach. Jadi kayak di pantai teman, isinya semua material organik. Nah, bagaimana dengan delta front yang ada di depan si distributary channel tadi? Nah, di depannya itu akan terbentuk mud bar gitu. Jadi endapan pasir yang dia tersedimentasi di depan si distributary channel membentuk mud bar. Nah, seperti ini analoginya. Jadi si pit itu sendiri terbentuknya di sekitar sini. Nah, si mud bar yang sandnya di sini. Ini adalah distributary channel. Seperti itu. Jadi thickness-nya sendiri dari 1 sampai beberapa sampai 10 meter. Nah, perbedaannya sama yang ini channel, dia kehamparannya atau lebarnya atau lateral continuity-nya bisa sampai 10 kilo, beberapa kilometer, bisa sampai 10 kilometer. Ini salah satu model juga, model sedimentasi. Jadi ini yang kita tadi sebut si distributary channel itu. Ini adalah delta plain, ini adalah delta front, ini si prodelta. Nah, ini adalah si distributary channel itu. Nah, distributary channel ini sedimensi channelnya itu di sini jalurnya, pasirnya. Nah, kemudian masuk ke depan sini, ini adalah si pasir atau endapan si mud bar. Nah, ini adalah si pit tadi yang di delta front, terbentuknya sini. Nah, bagaimana dengan di tidal channel? Tidal channel yang kita tahu tadi kan itu adalah channel yang bentuk karena aktivitas dari si tidal. Nah, terbentuk juga batu pasir atau sand. Nah, sandnya terbentuknya ditransportasinya oleh
oleh si gelombang tadi dari sedimen dari sekitar sini, nanti dibawa lagi sama dia ke sini. Dibawa sama dia ke sini oleh aktivitas pasang surut air laut. Gitu. Nah, ini ada salah satu model juga untuk si dari fluvia delta plane ke tidal sama delta front ke pro delta. Nah, ini adalah bentukan profil stratigrafi dari si fluvial delta plane. Jadi polanya ya pola channel, finding upward, sandstone-nya thick, tebal-tebal. Baru struktur sedimennya di situ kita ketemunya cross bedding, cross laminasi sampai di atas nanti baru kita ketemu cross laminasi. Nah, kalau apa bedanya dengan tidal delta? Tidal channelnya itu ketebalan si batu pasir relatif lebih tipis daripada si fluvial. Karena tadi ini betul-betul dikontrol dari si dikontrol dari si channel. Jadi supply sedimennya dia dapatnya yang primer dari si channel. Beda dari tidal. Tidal ini ngambil batu pasir yang dikirim dari si fluvial. Nanti datang si tidal, dibawalah ke channelnya dia, dibawa pelan-pelan, makanya tebalnya juga nggak dapat tebalnya nggak setebal dari si fluvial. Kemudian ukuran butirnya relatif lebih halus, ukuran butirnya lebih kecil daripada si fluvial. Nah, struktur sedimennya seperti apa? Struktur sedimennya tidak seperti di fluvial, kita lebih banyak dapat laminasi. Kayak gitu. Baru perbedaan yang utama yang bisa kita dapat banyak lihat juga kelimpahan dari aktivitas organik di situ. Aktivitas misalnya kayak kita ketemu burrow dari si tidal itu lebih banyak gitu daripada si channel. Nah, kalau di delta front kita bisa lihat sendiri beda. Di sana tipikal batu pasirnya adalah coarsening upward gitu, jadi menghalus ke atas, mengasar ke atas. Nah, jadi tipikal bar. Nah, seperti itu. Jadi nanti analogi ini bisa kita lihat misalnya kalau nanti kita ngelihat singkapan atau kita ngelihat dilok. Nah, kita bisa pakai pendekatan dari sini. Itu kapan kita nanti lihat, kalau misalnya kita lihat di log, wah ini kalau dia modelnya kayak funnel, baru thickening upward. Nah, berarti ini pendekatannya kemana? Kalau ngelihat dari modelnya si delta, dia lebih ke mode bar, berarti di sekitaran ini depannya delta front.